the spirit of Indonesia. Smart FM. Berkarir bukan sekadar mengukir prestasi. Berkarir juga mendorong kita semakin berkualitas dalam perilaku dan pola pikir. Mari tingkatkan kualitas diri bersama expert consultant dalam Smart Career. Selamat siang, apa kabar semua listener yang baru bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Career. Seperti biasa saya ingin mengucapkan selamat siang buat Anda yang baru bergabung, yang saat ini mungkin sedang menantikan waktunya makan siang. Gak ada salahnya kalau kita sedikit review ya, apa yang telah Anda lakukan dari pagi ini sampai dengan saat ini. Apakah itu sudah sesuai dengan tujuan Anda dalam beraktivitas di perusahaan? Atau bagi Anda yang sekarang sedang WFH, ya mudah-mudahan sih separuh dari pekerjaan Anda, atau syukur-syukur semuanya pekerjaan sudah hampir selesai ya. Tapi itu sangat jarang terjadi, sehingga paling tidak seperempat dari pekerjaan Anda sudah hampir rampung menjelang waktu makan siang. Saya Daryl Adam akan bersama dengan Anda, bersama dengan Mbak Mia Marian. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mia. Waalaikumsalam Bang Daryl, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Career ya, selalu semangat berkarya tanpa akhir. Oke, baiklah. Oke, baik Smart Listeners, kembali lagi saya dengan Mia. Kita mulai berdiskusi selama 1 jam ke depan ya Bang Daryl ya. Gitu kita bakal nemenin Smart Listener dengan tema How to Coach Yourself. Oke, bentar. Ini menarik nih, how to coach yourself gitu ya. Iya. Banyak orang yang butuh coach Iya, untuk melakukan coaching. betul. Walaupun kadang-kadang coaching sendiri itu tidak menemukan para coachesnya itu tidak memberikan satu jawaban ya. Betul. Jadi solusi atau jawabannya itu ditemukan sama orang yang mengikuti coach sendiri. Betul. Sama nggak kira-kira proseduralnya? Iya, sebenarnya sama sih gitu. Tapi sebelum kita membahas itu gitu ya, sebelum acara mungkin saya turut berduka cita juga ya Bang Daryl ya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana alam gitu ya. Terus juga kemarin ada sebagian Jakarta itu ada banjir ya gitu. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan ketabahan ya ke Bang Daryl. Jadi memang kalau bicara 2020, 2021 ini tahun yang sangat luar biasa ya. Jadi kita tahun penuh cobaan, terus kita juga Allah selalu memberikan cobaan kita untuk ketahanan mental, pikiran, perasaan, perbuatan gitu. Terus dalam menghadapi berbagai cobaan juga macam-macam ya, dari 2020 ini berupa COVID. Terus saat ini ada bencana alam. Jadi memang bencana ini sebenarnya bisa jadi kita melihatnya adalah satu ujian, cobaan, tapi mungkin kalau kembalikan lagi ini ke perusahaan nih Bang Daryl. Sepertinya perusahaan juga hampir sama sih, dalam tanda kutip suka banyak bencana juga. Iya kan, bencana alam kalau kita mungkin kalau dari sisi kehidupan kelihatan dari sisi COVID-nya, bencana alam, tapi sebenarnya kalau bicara perusahaan banyak juga bencana-bencana. Cuma intinya kalau kita sudah melewati bencana-bencana itu, seringkali kita jadi malah naik kelas. Jadi naik derajat, apalagi kalau udah bicara karir, ujung-ujungnya adalah kita dipromosikan karir karena sudah menyelesaikan banyak cobaan dan ujian, begitu ya Bang Daryl. Jadi intinya bahwa how to coach yourself, terus juga nanti jawabannya seperti apa, begitu startnya dari itu dulu sih Bang Daryl, bahwa seperti kehidupan nyata kita sekarang diuji banyak cobaan dengan berbagai macam kondisi alam gitu ya, kondisi penyakit juga, begitu juga di perusahaan. Cuma memang seringkali kita pada saat di perusahaan nggak selalu mengandalkan orang lain gitu ya. Jadi ujungnya adalah kita bagaimana bisa meng-coach diri kita sendiri gitu. Tapi pertanyaannya coach itu apa sih gitu? Karena kan ada ya, ada bicara coach, ada mentor training gitu. Nah di sini mungkin saya mau membahas gitu, sahabat listener semuanya. Mungkin kita bisa interaksi atau gimana Bang Daryl dengan Smart Listener? Sementara ini interaksinya kami tunggu di kanal YouTube deh ya. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung, secara audiovisual, kami tayang di kanal YouTube. Jadi nanti di kolom komentar Anda bisa berinteraksi sekali lagi hanya di kanal YouTube sementara ini, dan juga boleh di Instagram di @radiosmartfm959. Buat yang belum follow, silakan follow terlebih dahulu karena kita menyediakan banyak informasi buat Anda yang edukatif, pastinya disertai dengan kuis juga ada di sana. Jadi yang ingin dapetin hadiah langsung bisa follow terlebih dahulu di @radiosmartfm959. Oke Mbak, kita lanjut dulu Mbak. Iya, menurut mungkin kita bisa juga bertanya nih sama Smart Listener, kira-kira nih menurut Smart Listener perlu nggak sih kita penting melakukan coaching untuk diri kita sendiri gitu? Karena kalau coaching itu kalau saya ibaratkan seperti kita ngelihat pemain sepak bola ya, mereka keren-keren, terus juga posisinya sesuai dengan
ekspertisnya sesuai dengan ahlinya itu karena ada peran coach di belakangnya. Ya, peran coach, wah ini dia bagus di bek kanan, ini bagus di sini gitu. Nah, sebenarnya kita nggak selalu harus mengandalkan orang lain. Justru sebenarnya kita bisa melihat diri kita sendiri. Jadi coaching ini adalah kegiatan yang bisa mengembangkan keterampilan kita nih Bang Daryl, keterampilan, kemampuan, terus juga meningkatkan kinerja kita sebagai SDM ya. Nah, pertanyaannya adalah coaching-nya ini sebenarnya lebih kemana sih gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara coaching tuh kalau di perusahaan memang sekarang lagi nggak hits banget ya istilah coaching ya Bang Daryl. Jadi sebenarnya kita lebih fokus ke mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan sih gitu. Jadi selalu kalau sudah bicara pikiran, itu cobaannya sama juga dengan bicara kehidupan. Kita selalu diminta mengelola pikiran kita, perasaan, perbuatan. Udah cuma 3P aja sih. Oke, gitu. pikiran, perasaan, dan juga perbuatan gitu ya. Iya. Tapi begini Mbak, sebelum kita masuk ke sesi kedua nanti pembahasannya akan lebih dalam gitu ya. Tadi saya sempat masih penasaran juga kalau kita kan perlu coach juga di luar sana gitu ya. Secara eksternal kita butuh motivasi juga, walaupun motivasi terkuat itu ada dalam diri kita sendiri, internal motivation. Nah, peran dari coach sendiri secara umum tuh seperti apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau secara umum itu coach itu adalah seseorang yang bisa melihat sesuatu yang yang nggak bisa kita lihat. Misalnya, Bang Daryl pada saat bercermin bisa melihat semuanya, tapi yang Bang Daryl nggak bisa melihat punggung Bang Daryl sendiri kan? Iya. Nah, itulah fungsi coach itu melihat sesuatu potensi yang ada di diri kita, tapi sebenarnya kita sendiri nggak tahu gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita sendiri justru yang bisa melihat itu? Nah, caranya adalah kita bisa melihat diri kita sendiri, potensinya adalah pada saat kita sudah mengasah keterampilan gitu. Kalau misalnya nggak mengasah, cuma bercermin aja, wah kayaknya saya cantik, wah saya kayaknya kurang ini, kurang itu, itu kan nggak kelihatan. Tapi pada saat kita melakukan, bisa mengkolaborasikan yang tadi 3P tadi ya, mengolah pikiran, perasaan, dan tindakan, atau perbuatan, itu jadi kita tahu, oh ternyata saya kurangnya di sini, kurangnya di situ gitu ya. Dan sebenarnya Bang Daryl kalau bicara meng-coaching diri sendiri, itu sebenarnya adalah start kita lebih sering dalam bekerja, itu langsung, ini menurut penelitian juga nih Bang Daryl, 85% kita bekerja itu berdasarkan emosi. Begitu. Jadi nggak suka sama bos langsung marah-marah. Jadi kita selalu bicaranya adalah irasional, bukan rasional. Begitu ya. Nah, di sini adalah fungsinya kita bagaimana kita coba meng-coaching diri sendiri, segala sesuatu itu nggak harus langsung dikendalikan dengan emosi gitu Bang Daryl. Nah, di sini mungkin ada tekniknya sih. Teknik meng-coaching diri sendiri. Kita simpan dulu nanti ya. Oke. Ini how to-nya kita bahas nanti di sesi berikutnya. Call it news, knowledge, business information, Wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Career. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Mbak Mia Marian. Kita bicara masalah coach yourself ya. Ini mungkin terdengar agak sedikit bingung. Di satu sisi banyak orang yang membutuhkan para coach, bahkan pemain bola, kemudian juga para olahragawan yang lainnya, sampai dengan mungkin sales manager, pembina perusahaan itu perlu melakukan sebuah momentum yang namanya coaching. Nah, coaching ini diharapkan ada satu result yang memang ditemukan, didapatkan, agar segala permasalahan yang tadinya memang itu tidak bisa ditemukan, secara metode coaching ini bisa keluar hasilnya sendiri, bisa ketemu solusinya sendiri, bisa ada satu jalan keluar yang cerdas ya untuk bisa menemukan way out dari sebuah permasalahan dalam kehidupan kah, mungkin keluarga kah, mungkin
atau mungkin juga di perusahaan dan juga tempat kerja Anda. Tapi di sini kita diajak untuk melakukan coach yourself. Mampu nggak kita kira-kira kita melakukan coach yourself? Nah, gimana sih caranya? Tapi Mbak, sebelum kita bicara masalah how to-nya Mbak Mia, Ya. urgensinya tuh apa gitu loh kita melakukan coach yourself? Padahal kan banyak gitu loh para third party yang bisa melakukan hal itu gitu loh. Iya, Kita iya. butuh bantuan pihak ketiga juga sebetulnya. Nah, Betul, gimana betul. Mbak Mia? Iya, sebenarnya kenapa kita butuh coach gitu ya? Karena seringkali kan kita memang kayaknya harus dipancing, tapi sebenarnya kita nggak perlu butuh mereka gitu. Jadi butuh Mhm, sebenarnya kita startnya dari diri kita sendiri. mhm, Karena sebenarnya kalau bicara coaching gitu, memang coaching ini sekarang lagi ngehits banget gitu. Banyak sertifikasi coaching di luar sana gitu. mhm, Awalnya mhm, saya merasa apa sih coaching, akhirnya saya juga ikutan satu pelatihan coaching. Ternyata di waktu pelatihan coaching itu kita lebih sebenarnya teknik bertanya gitu Bang, dari mhm, teknik mhm, bertanya misalnya saya sebagai coach dan Bang Dari sebagai coaching-nya, mhm, saya hanya bertanya bertanya bertanya, tapi ujung-ujungnya semua jawabannya sudah ada di diri kita sendiri, mhm, sudah mhm, ada di Bang Dari sendiri gitu. mhm, Jadi saya mhm, berpikir kalau memang kita bisa menggerakkan orang lain, kenapa nggak start-nya diri kita sendiri dulu gitu. mhm, mhm, Jadi mhm. di sini memang kalau bicara coaching versi saya ini ya tentang gimana meng-coaching diri sendiri gitu. Mhm, Memang start-nya adalah yang tadi saya bilang dengan teknik namanya I grow. I grow mhm, ini saya bertumbuh gitu ya. mhm, Saya bertumbuh, I-nya sendiri, I-nya adalah intention. mhm, Intention itu maksudnya bicaranya niat gitu. Jadi kalau misalnya kita memerlukan jasa coaching gitu, jasa seorang coach, itu biasanya langsung ditanya tujuannya apa? Mau niatnya gimana? Outcome-nya apa gitu. Jadi itu mhm, start-nya mhm, selalu niat. Misalnya kamu kerja di sini niatnya seperti apa gitu. Jadi mhm, daripada saya ditanya orang lain, mendingan saya bertanya dulu dengan diri saya sendiri gitu Bang Dery. mhm, Karena memang mhm, kalau bicara seorang coach itu hanya menggali kan, menggali mhm. menggali. Nah biasanya kalaupun menggali, kalaupun coach belum tahu jawabannya, ujung-ujungnya mari mengarang. Iya, iya, Iya iya. kan? Heeh, Jadi, memang sekarang ini banyak sekali, perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa coach, mhm, gimana mereka berharap jasa coach ini mereka bisa menggali potensi dari para SDM-nya, mhm, para mhm, perusahaannya. mhm, Nah, tapi sayangnya kalau misalnya kita sendiri nggak tahu, potensi diri kita, akhirnya ujung-ujungnya bukannya menggali potensi, tapi menggali informasi, jadi kepo gitu ya. mhm, Misalnya, mhm, mhm. "Saya di sini nggak suka karena bos saya tuh, nggak nyambung." Ujung-ujungnya nanti coach-nya, "Nggak nyambungnya gimana?" Gitu kan, Mhm, jadi mhm. gosip deh tuh berdua. Jadi Bener, memang, bener. niatnya itu pastinya kalau dari sisi, coaching adalah gimana kita mendorong untuk berpikir kreatif, pokoknya ke Mhm, hal-hal mhm, yang positif gitu ya. Karena memang kalau coaching itu selalu N2P, negatif to positif gitu. mhm, Jadi mhm. start-nya selalu bagaimana mengkolaborasikan hal-hal yang, negatif-negatif tadi kalau saya mengkondisikan kondisi Indonesia lah 2020, 2021 dengan banyaknya tantangan, cobaan, ujian. Tapi kalau kita, melakukan coaching diri sendiri gitu, Mhm, kita pasti berasa bahwa, oke ini sebenarnya bukan sebagai hal yang negatif, mhm, Covid ini adalah sesuatu yang membuat kita jadi bertumbuh. Ini mhm, sesuatu jadi mhm, yang positif gitu ya Bang Dari. mhm. Mungkin kalau nggak ada Covid sama sekali kita nggak tahu istilahnya semua aplikasi yang berbau online. Mungkin yang kita tahu Oke. cuma yang pakai gadget aja Mhm, gitu ya. mhm, Jadi di sini kita lebih mendorong untuk berpikir kreatif dari hal-hal yang memang sesuatu problem-problem di perusahaan tadi, kan saya bilang mhm, tadi ya, kalau mhm, perusahaan itu memang pasti lebih dahsyat bencananya dari bencana alam dan Covid. mhm. Ya, Iya, iya, iya. Setuju, setuju setuju. nggak sih? Bener, bener, bener. Karena sudah bicara target, sudah bicara lingkungan, Mhm, mhm, belum lagi nanti, dalam kondisi seperti ini gaji dipotong dan lain-lain, itu mhm, bencananya mhm, lebih dahsyat gitu. Jadi mhm. start-nya kalau sudah bicara coaching diri sendiri adalah kita meng-coach diri sendiri, gimana sih kita bisa mendorong diri kita untuk berpikir kreatif gitu ya. Oke. Terus juga memberdayakan dan memaksimalkan potensi kita. Jadi Mhm, fokusnya adalah kita coba bekerja atau berkarya, itu fokusnya hanya kekuatan diri kita, jangan lagi fokus ke keterbatasan, kekurangan. mhm, Seringkali gini, "Ah saya kan introvert, ah saya kan ini, saya kan itu," gitu ya. Nah itu mhm, mhm, jadi ujung-ujungnya kita nggak menjadi siapa-siapa gitu, lebih baik kita, bisa menunjukkan keahlian kita meskipun misalnya keahlian saya cuma satu gitu, cuma self mhm, disiplin aja gitu. Tapi mhm, mhm, sebenarnya self disiplin itu bisa menjadi satu kekuatan di mana akhirnya kan kalau lingkungan kerja mengandalkan seseorang yang bisa yang mengandalkan seseorang yang bisa dipercaya selalu mhm, bicaranya adalah orang-orang yang self disiplin mhm, misalnya mhm, gitu ya. mhm. Terus juga pada saat kita, coaching diri sendiri, ada masalah di perusahaan, ujungnya kita nggak fokus pada masalah. Langsung Oke. fokus pada solusi. Makanya saya Mhm, selalu bilang gitu ya, kalau misalnya kita banyak masalah, sering-sering makan opor.
Udah tahu kan ya opor yang paling enak kan? Opportunity gitu. Ya, Jadi ya. itu aja gitu bahwa ini sebenarnya sebuah kesempatan banget gitu. Jadi segala sesuatu ada problem di perusahaan bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu. Karena memang perusahaan butuh karyawan itu sebenarnya bukan butuh dari sisi fisiknya, justru ada seseorang yang bisa memecahkan masalah. Oke. Ya, kalau nggak ada masalah yang saya bilang, kalau nggak ada masalah biasanya perusahaan nggak butuh karyawan, Ya, begitu. betul. Jadi dari diri kita sendiri sudah tampil, sudah masuk di dalam perusahaan, sudah menjadi problem solver. Kalau kita sendiri sudah menjadi problem solver, tapi kita nggak bisa men-solve diri kita sendiri, kan sayang banget. Jadi coaching ini startnya adalah dari diri kita sendiri dulu, gitu. Oke, Bang Heri. Mbak Mia, sekarang begini, kita sepakatin dulu, kita Iya. akan komparasikan ya antara mungkin third party seorang coach Iya. dan kemampuan kita sebetulnya untuk meng-coach diri sendiri. Iya. Nah, biasanya kalau seorang coach sendiri, apa sih yang paling sering digali gitu loh? Ketemu dengan para coachesnya ya, istilahnya apa? Kalau Iya, yang coaches, coachesnya itu orang yang ya. orang yang di coach ya? Iya, Oke. betul. Kalau yang coachnya seorang coach gitu. Oh, seorang coach dan Iya. juga coaching-nya ya. Nah, Betul. apa sih yang biasanya paling sering digali gitu loh? Nah, Iya. terus bagaimana juga dengan kalau kita meng-coach diri kita sendiri, apa yang harus kita gali dalam diri kita? Karena kita tahu semua tentang kita sendiri. Iya. Mbak Mia. Sebenarnya kalau bicara coach menggali pertama kali adalah bicara goals-nya kita, tujuannya kita. Misalnya saya sekarang lagi ada di Jakarta, terus saya mau ke Bandung. Nah, saya bingung ke Bandungnya mau naik apa nih? Mau naik kereta, mau apa? Nah, biasanya seorang coach langsung coba arahkan, ini mau gimana nih? Mau naik apa? Kayak gitu ya. Jadi pertama adalah startnya dari goal-nya kita. Dari goal-nya kita mau kemana, terus udah gitu di-describe mau lewat apa. Jadi sebenarnya semuanya itu startnya dari kita sendiri yang menjawab. Terus dia due date-nya kapan, waktunya kapan nih mau melakukan menuju ke tujuan itu. Setelah itu biasanya seorang coach juga akan bertanya langkah-langkahnya. Begitu. Langkah-langkahnya apa, kekuatan kita apa, terus udah gitu juga challenge-nya kita apa gitu. Jadi sebenarnya kita bisa meng-coach diri kita sendiri sebenarnya tanpa harus dibantu sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau memang kita merasa lebih nyaman dibantu oleh seorang coach itu oke. Tapi memang kembali lagi bahwa solusi semuanya ada di diri kita sendiri gitu Bang Daryl. Jadi dari sisi seorang coach juga pasti akan bertanya kira-kira kalau misalnya Anda punya tujuan A, siapa saja orang-orang yang akan mendukung dari tujuan A ini, nanti dijabarkan lagi seperti itu. Dan memang kalau bicara seorang coach dan coachee gitu ya, pastikan memang pada saat pertemuan itu energinya sama, supaya chemistry-nya nyambung. Jadi jangan sampai pada saat ketemu si coach-nya energinya memang up banget gitu ya, tinggi banget, tapi si coaching-nya dalam kondisi yang down banget gitu. Ujung-ujungnya seringkali memang harus hati-hati kalau bicara coaching ini jangan bicara masalah. Kalau menurut saya kalau bicara masalah itu jadi menzolimi. Buat saya pribadi ya. Karena orang sebenarnya ketemu dengan kita itu sebenarnya bukan fokus masalahnya tapi fokus solusinya. Jadi memang kalau bicara ilmu brain based coaching ini ada ilmu brain based coaching adalah pada saat kita ketemu orang fokusnya langsung bicaranya adalah solusi gitu ya. Jadi otak itu kalau udah bicara masalah, pembuluh darah semakin sempit, tekanan darah jadi naik, terus migrain jadi itu, terus juga mungkin jadi sakit perut dan lain-lain jadi banyak gitu. Jadi memang pada saat kita melakukan coaching gitu, minimal untuk diri kita sendiri, startnya langsung fokusnya jangan ke emosi ya, jangan ke wah saya menyalahkan keadaan gitu ya Bang Dery, langsung berpikirannya langsung ke logika. Wah apa yang bisa saya lakukan nih? Jadi berpikir kreatifnya nih tumbuh nih Bang Dery gitu ya. Jadi banyak hal gitu kalau misalnya kita lihat contoh-contoh di di perusahaan, ada perusahaan yang eranya COVID memang benar-benar bangkrut, tapi ada justru yang benar-benar tumbuh karena semuanya timnya sendiri bisa saling support gitu ya, saling meng-coach diri sendiri, terus juga akhirnya bisa meng-coach satu sama lain. Meng-coach ini kan mungkin kalau dari sisi bahasa gitu ya, kita mengasah keterampilan kita. Mungkin kalau saya ibaratkan selalu coach sepak bola, fokusnya kan mengasah keterampilan kan. Coba kamu misalnya karena anak saya senang sekali main bola, selalu kan ada coachnya nendang ini sampai 20 kali, berkali-kali saja bicara keterampilan itu aja gitu. Jadi saya selalu bicara memang seru banget kalau memang kita sering-sering melakukan coach ke diri sendiri. Saya selalu bilang seperti ini, kita aja dikasih cobaan berkali-kali. Masa sih kita tidak mengasah diri kita berkali-kali juga. Oke. Baik. Seperti itu. Kita break dulu ya Mbak Mia ya. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya.
They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Career. Saya dari Anda masih bersama dengan Mbak Mia Marian dan kita bicara masalah hal yang berhubungan dengan coach yourself ya. Awalnya terdengar tidak mungkin karena biar gimana pun sepertinya ini butuh pihak ketiga untuk membantu menemukan solusinya. Walaupun solusi itu sejatinya sudah ada dalam diri kita sendiri, tapi mungkin kendalanya kita nggak mampu untuk menggalinya ya Mbak Mia ya. Nah itulah kendala-kendala yang dihadapi. Faktor kendalanya ini banyak, mungkin karena psikis, pengaruh nggak psikologis segala macam? Pengaruh sekali. Pengaruh gitu Iya. ya. Jadi kayaknya tuh kita tahu jawabannya, kita tahu solusinya, tapi kok bumpet gitu ya Mbak. Iya, Harus iya. harus di-trigger dulu Betul, gitu ya. betul. Nah, Harus dipancing ya. iya gitu. Itulah makanya kita perlu seorang coach untuk Iya. menemukan jawaban atas solusinya. Dan coach tidak pernah memberikan jawaban, usul atau saran. Betul. Mostly mereka hanya menggali dari apa yang ingin kita ketahui karena sejatinya itu ada dalam diri kita sendiri. Iya. Oke, kita sepakat Mbak Mia untuk mengkomparasikan antara yang pernah melakukan coaching dan juga yang mungkin melakukan coach yourself. Terus tadi kan sempat dibahas juga tuh Mbak Mia, kalau coaching itu apa tugasnya adalah melakukan interaksi, Menggali potensi menggali ya. potensi, kemudian juga berharap itu bisa keluar all out semua potensinya. Betul. Nah, kalau step yang kita lakukan agar kita bisa menggali potensi dengan metode coach ourselves ini gimana? Iya, pastinya kalau bicara pertama kali kita coach diri kita sendiri dengan bantuan orang lain itu memang sesuatu yang nggak bisa tergantikan ya. Ini sesaat dua yang berbeda. Tapi pastikan bahwa pada saat kita melakukan self coaching itu adalah fokusnya adalah ke diri sendiri supaya kita mandiri, memungkinkan kita bergerak maju. Karena sebenarnya ujung-ujungnya dari seorang coach adalah bisa membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan gitu ya. Dengan mencapai tujuan yang kita inginkan, terus juga akan di list down tuh sama seorang coach apa aja sih kekuatannya kita, timelinenya kita apa. Nah, sebelum itu dilakukan oleh seorang coach, kita bisa melakukan itu sendiri gitu ya Bang Daryl. Yang tadi saya bilang ada teknik I grow tadi, pertama adalah intention kita. Kita niat bahwa oke, saya sekarang kerja di satu perusahaan yang saat ini dengan kondisi yang eranya COVID gitu, terus banyak produktivitas menurun dan lain-lain, tapi gimana saya ingin bertumbuh nih, saya berpikir kreatif supaya perusahaan tetap survive misalnya gitu. Jadi coaching diri sendiri langsung dikasih timeline, saya ingin melakukan sesuatu, oke mulai kapan nih, tanggal sekian, setelah itu reportnya seperti apa. Sebenarnya kalau seorang coach hanya mendefinisikan lagi, kamu mau apa? Terus rencananya kapan? Startnya gimana? Buktinya apa? Kan seperti itu. Nah, sebelum dilakukan itu kita sudah tracking diri kita sendiri juga gitu, Bang Daryl. Kalau sudah punya intention, udah punya niat, selanjutnya kita bisa merumuskan goals kita apa nih. Jadi I grow itu singkatan dari intention, terus bicaranya goal gitu ya. Terus setelah itu reality, option, dan will. Will-nya itu akan melakukan apa. Jadi kalau kita sudah punya niatnya mungkin kalau bicara kita niat di satu perusahaan, startnya bahwa kita selalu hadir di situ. Maksudnya selalu hadir di situ adalah pikiran, perasaan, tindakan kita fokusnya ke perusahaan. Karena seringkali pada saat kita tidak melakukan coach ke diri sendiri, ujung-ujungnya juga tindakan kita, permasalahan kita dihubung-hubungkan sama permasalahan di rumah gitu ya Bang Daryl, di lingkungan gitu. Jadi memang kita fokus adalah apa yang mau kita kembangkan di satu perusahaan pastinya gitu. Terus juga kalau sudah bicara coach diri sendiri, fokusnya selalu bicaranya mengendalikan emosi gitu ya. Nah kalau bicara seorang coach dari luar kan memang pastikan juga selalu bicaranya adalah mengendalikan emosi. Nah kita startnya dari sini juga. Nah di sini juga ingin membangun rasa tahu kita, bagaimana sih supaya kita berkembang terus nih, bertumbuh terus gitu ya. Kayak misalnya gini, kalau kita bicara perusahaan, selalu bilangnya perusahaan itu selalu yang sukses berkarirnya adalah orang-orang yang ekstrovert, yang pinter bicara, yang open mind, yang banyak networking gitu ya Bang Daryl. Tapi kan nggak berarti orang-orang introvert itu nggak punya karir. Mereka juga harus bisa meng-coach diri sendiri, bertumbuh. Oke, berarti kalaupun saya nggak seperti ekstrovert, pasti masing-masing punya kelebihan juga. Tapi saya bisa menjadi autis depan laptop berlama-lama, misalnya 2 hari, itu nggak masalah. Misalnya itu kan
satu proses coaching diri sendiri di mana dia juga fokus pada kekuatannya, menunjukkan potensinya dan pastinya ujungnya kalau bicara proses coaching ini adalah result, hasil, Oh, ada oke. buktinya Iya iya iya. gitu Bang Dery. Kalaupun belum ada buktinya minimal dari awal sudah direncanakan, sudah Mhm. di-schedule-kan gitu ya. Mhm mhm. Kalau misalnya tadi sudah bicara adalah intention-nya, niatnya udah ada, terus goal-nya kita, sudah fokus akan keberhasilannya seperti apa. Biasanya seorang coach kan akan bertanya, "Kira-kira, eee, Anda tahu goal Anda akan berhasil seperti apa?" Seperti itu kan. Nah, Mhm mhm. kita sebelum bertanya oleh orang lain atau mungkin atasan kita, kita bisa menjawab diri kita sendiri. Mhm. Seringkali di perusahaan itu banyak karyawan gitu ya, nggak pede dengan, ketemu atasannya dan lain-lain, karena sebelumnya mereka belum tahu jawaban apa-apa. Jadinya kan kalau ditanya Iya iya. bingung atau misalnya, misalnya seorang atasan bertanya kepada, manajernya misalnya, Mhm "Gimana kamu mengatasi kondisi, safety dari era Covid ini?" mhm. Karena kita nggak pernah meng-coach diri kita sendiri, misalnya, "Saya, kekuatannya ternyata bukan di safety, saya kekuatannya di mana?" Gitu ya. Mhm. Nah itu akhirnya bingung menjawabnya, tapi kalau misalnya, "Oh saya sebenarnya nggak, saya safety ada tim saya sendiri yang bisa menjawab Mhm itu, tapi mhm saya bisa tahu bagaimana mengkoordinasikan tim saya," misalnya. mhm. Itu kan jadi lebih pede kan Bang Iya iya. Daryl. Jadi Mhm. coaching diri sendiri adalah memang startnya bagaimana kita, mencoba melakukan banyak kekuatan-kekuatan kita, potensi-potensi kita yang bisa menjadi solusi untuk perusahaan, Mhm. begitu ya. Iya iya. Selanjutnya kalau sudah bicara I grow tadi, saya bertumbuh, pasti kan juga kalau I grow ini adalah kita punya mindset kan bicaranya growth mindset. Mhm Growth mhm. mindset itu kan kayak tanaman gitu ya Bang Dery, itu kan kalau pikiran, kalau kita mau tanam jambu, ya udah pasti bibit jambu, nggak mungkin Mhm. kita mau tanam jambu pakai bibit duren, kan nggak kayak gitu. Iya Jadi iya. memang kalau sudah bicara kita fokusnya coach, yourself, start-nya mau melakukan banyak kebaikan, akhirnya kita juga, melakukan banyak kebaikan. Heeh. Memang Mhm. kalau bicara perusahaan selalu terkait yang namanya kreatif dan berdaya. Oh, oke Ya, oke. Iya. jadi selama kita di perusahaan, kita selalu segala sesuatunya yang itu-itu aja, yang jadul, yang nggak Mhm beradaptasi dengan teknologi gitu, mhm. kita merasa dalam tanda kutip kayaknya nggak kerja deh, Mmm. iya kan? Mhm. Iya 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 iya. Walaupun sebenarnya kita udah all out gitu, Mhm karena mhm. sebenarnya memang kalau di perusahaan lebih melihat, kreativitas dari timnya gitu ya Iya. Bang Dery, atau juga bisa dilihat dari berdayanya seseorang. Berdayanya itu bisa dilihat dari mungkin dari sumber daya pikirannya dia, terus Mhm. juga dari tindakan yang gercep-gercep gitu ya Bang Mhm Daryl, terus mhm. juga bisa memberikan banyak solusi gitu. Jadi memang di eranya, seperti ini yang saya bilang banyak cobaan, self coaching itu menjadi penting karena segala sesuatunya kita selalu cari celah, bagaimana saya bisa, bersikap kreatif di sisi A, mungkin juga saya bisa berdaya di sisi B gitu Bang Mhm Daryl ya. mhm. Selanjutnya juga kita bicaranya adalah realita, realita yang harus dihadapi apa? Realita yang harus dihadapi pasti kan terkait dengan VAK nih, Iya. visualnya seperti apa, terus juga, auditorinya kita melihat ada berita-berita negatif, terus juga kita juga akan merasakan kayaknya dalam tanda kutip juga informasi-informasi yang apa, menyesatkan gitu ya. Jadi Mhm di sini juga kita coach yourself itu coaching diri sendiri startnya jangan sampai kita jadi toxic, kita jangan overdosis informasi, mhm mhm. overdosis, hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Karena Betul. itu jadi bikin parno kan, Iya iya. Bang Daryl, Heeh. kita di kantor misalnya eee, bicara selalu positive thinking, tapi informasi yang kita masukkan selalu bicaranya negative thinking. Mmm, Nah itu mhm. kan akhirnya mau nggak mau akan ke-transfer juga energinya gitu. Jadi Oke. kalau sudah bicara, eee, coaching yourself adalah juga filter tuh semua Mhm. informasi yang masuk, Oke, gini begitu. Mbak Mia, Iya setahu saya sih mohon ralat ya kalau misalnya iya salah. Kalau kita mempercayakan diri untuk di-coaching dengan para iya, coach yang hebat di luar sana, itu mhm, kan ada programnya dalam iya 3 bulan misalnya, terus masih ada, pemantauan segala iya, macam. mhm, Sama nggak treatment-nya ketika kita mampu dalam tanda petik ya iya melakukan coach ourselves? Harus iya. ada apa ya, apa sih namanya, kayak kayak visit-visit, ulang atau Iya iya, bagaimana? biasanya kan memang kalau seorang coach itu akan, langsung melihat progresnya Mhm gitu kan, mhm progresnya nih pertemuan pertama seperti apa, pertemuan berikutnya. Nah begitu juga dengan kita. Nah kita mungkin coach yourself itu start-nya kita punya tracking sendiri nih, punya mhm catatan sendiri atau mungkin kita punya logbook sendiri gitu ya. Mungkin oke, saya contohkan hal yang sederhana, misalnya
Saya sebagai seorang karyawan yang introvert, gimana caranya saya harus beradaptasi dengan kondisi perusahaan yang membutuhkan confidence, communication, kompetensi, misalnya gitu. Oke, dari 3 prioritas ini, dari 3 hal yang penting ini, mana dulu yang saya prioritaskan nih? Misalnya yang saya prioritaskan adalah saya mau meningkatkan potensi komunikasinya dulu, gitu kan. Nah, dari komunikasi itu kita bikin lagi satu catatan, oke, kalau gitu saya minimal setiap hari menyapa 1 orang. Gitu, self coaching-nya selama seminggu berarti saya sudah 7 orang, dari situ berapa. Nah, itu akhirnya kita terukur tuh, Bang Dery, sama juga dengan bantuan seorang coach. Biasanya bantuan seorang coach juga akan terukur juga. Nah, mau berapa orang yang akan ditemui, terus siapa aja yang mau ditemui seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan juga gitu ya. Nah, setelah selesai ternyata dari komunikasi ini sudah ada kemajuan. Oke, selanjutnya saya mau meningkatkan kompetensi. Kompetensi saya apa? Oke, misalnya kompetensi saya dibilang teknologi. Teknologi apa nih? Di bidang Zoom, di bidang apa? Nah, itu kan distrukturin lagi tuh. Nah, nanti dibuat lagi rencana-rencananya. Mungkin bisa pakai rencana yang SMART itu, spesifik, measurable gitu ya, achievable. Nah, itu bisa dijadikan acuan juga gitu, Bang Dery. Jadi Baik, kita memang break dulu lebih ya, nanti kita memudahkan. sambung lagi Iya. di sesi yang lain. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya
untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Kembali Anda simak Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir ya dalam program Smart Career bersama dengan Mbak Mia Marian. Kita bicara masih tentang coach yourself atau coach ourselves. Nah, ini kadang menjadi sebuah dilema tersendiri gitu loh ketika mungkin Anda mendengar apa mungkin kita bisa melakukan coach ourselves di mana, depan cermin gitu atau gimana. Tapi Mbak begini Mbak, saya mau bicara masalah waktu yang tepat gitu ya. Kalau kita melakukan antara komparasi, ini masih komparasi antara coaching dan juga coach ourselves, itu waktu yang tepat tuh kira-kira pas kapan? Apakah pas ngerasa kita udah penuh banget sampai kita harus perlu jalan keluar? Kalau ada seorang coachnya kan enak gitu ya, bisa cerita, bisa segala macam, bisa digali. Nah kalau coach ourselves sendiri gimana? Iya, sebenarnya coach ourselves itu kan belajar mengelola pikiran, perasaan, perbuatan gitu ya. Kalau bicara waktunya kapan, sebenarnya lebih bagus setiap hari gitu Bang Daryl. Sebenarnya setiap hari ini saya mau ngapain ya. Memang sebenarnya kalau udah bicara coach yourself gitu, self coaching itu kan seperti kayak kita introspeksi gitu ya. Tapi mungkin kalau introspeksi kan lebih ke internal. Tapi sementara kalau coaching ini ada perbuatan nyata, ada hasil nyata juga gitu. Dan ini pastinya ujung-ujungnya bisa meningkatkan potensi dan juga mendapatkan prestasi. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan, ya sudah pasti sebaiknya di setiap hari kita bangun tidur atau kita melakukan satu action plan sendiri gitu ya. Jadi pertama yang kembali lagi I grow tadi, startnya dari niat gitu, terus kita goalnya apa, tujuan apa. Hari ini ya, misalnya hari ini saya mau niat apa nih, terus goal saya apa. Selanjutnya realitanya apa gitu ya, realita yang terjadi misalnya saya mau perusahaan saya meningkat lebih bagus lagi, tapi kondisinya justru banyak perusahaan yang tutup. Nah, di sini realitanya berarti saya harus bisa membangun ide, ada optionnya di situ. I grow-nya, realitinya sudah kelihatan, optionnya adalah saya bisa membangun ide, menemukan banyak alternatif solusi-solusi, dan mungkin saya bisa menambah pengalaman baru gitu ya Bang Daryl. Dari situ, dari option itu akhirnya terakhir adalah bicaranya W. W ini adalah terkait will. Saya mau apa nih? Saya bisa merumuskan action plan gitu. Karena memang kalau misalnya kita nggak punya action plan, itu ibaratnya sekolah sih Bang Daryl. Kalau kita nggak punya kurikulum langsung blast. Ya, nah sebenarnya kembali lagi sih kalau kita start lagi self coaching ini, jadi kita punya kurikulum pribadi, action plan-nya kita mau seperti apa, membangun komitmennya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kalau pertanyaan seorang coach kepada coaching-nya selalu kan akan bertanya, apa yang akan kamu lakukan gitu kan, terus aktivitas apa yang bisa kamu kerjakan minggu ini gitu. Nah sebelum itu dilakukan kan kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri gitu ya, memang akhirnya progresnya seperti apa, buktinya seperti apa. Lebih bagus memang kalau kita tahu perkembangannya dan kita minta dukungan. Kalau memang kita kerja di perusahaan, akhirnya kita dukungannya sudah pasti supportnya dari lebih bagus startnya dari atasan ya Bang Daryl. Karena kalau misalnya dari atasan sendiri nggak support, kesannya jadi kita tidak melakukannya untuk kepentingan perusahaan. Jangan-jangan ini kepentingan pribadi. Jadi memang selalu kalau udah bicara perusahaan adalah bicaranya kepentingan perusahaan gitu sih. Dan untuk smart listener semuanya gitu ya, kenapa sih tiba-tiba saya bicara seperti ini? Karena memang seringkali pada saat saya dapat curhat nih gitu ya dari teman-teman di WhatsApp. Terus saya tanya-tanya akhirnya gini, oh gitu ya. Itu adalah jawaban dia sendiri. Oh begitu Mbak, saya mah udah tahu jawabannya gitu kan. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa sudah tahu kok ditanyain lagi? Karena memang startnya kita nggak pernah coba self coaching. Kita tidak pernah merasa untuk kayaknya kalau ada apa-apa mendingan nanya aja deh. Lebih enak, lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kita melakukan coaching sendiri, itu justru kita menemukan banyak cara sih. Banyak cara untuk bisa meningkatkan potensi diri sendiri. Dan itu sebenarnya startnya lagi bicara adalah bisa perkembangan karir.
Kalau segala sesuatunya kita bisa meng-coach diri sendiri, itu memudahkan, mungkin menghemat sumber daya juga dari sisi perusahaan gitu. Jadi semuanya nggak selalu dilibatkan ke orang lain, limpahkan ke orang lain, begitu. Oke, Mbak, resultnya sendiri kalau memang result itu sama gitu ya Iya. antara menggunakan third party, menghadirkan seorang coach dan juga coach ourselves ini. Untuk maintenance-nya bagaimana kira-kira Mbak Mia? Iya. Sama nggak treatment-nya juga? Sebenarnya kalau bicara maintenance-nya itu start-nya adalah goal, tujuannya. Oh, Kalau kita tetap tujuannya, bermuara ke iya, goalnya itu ya? tujuannya kuat. Kayak misalnya gini, saya tujuannya di 2020 misalnya mau menerbitkan buku 100 buku misalnya gitu ya. 100 buku ini tanpa bantuan coach sendiri saya bisa gitu. Karena kenapa? Kayak saya punya niat, intention saya, dan juga intention saya ini saya coba libatkan emosi juga gitu. Makanya kalau misalnya di Islam itu kalau kita punya niat sampai nangis pun bagus banget. Karena itu benar-benar menjadi kuat gitu ya, walaupun mewujudkan sesuatu, dan pastinya cuma niat aja nggak mungkin terjadi kalau saya nggak bikin kurikulum, nggak punya action plan-nya, nggak punya membangun komitmen, dan juga saya coba melibatkan orang lain, melibatkan dukungan gitu, Bang Daryl. Jadi kalau kayak Bang Daryl pasti juga punya tujuan tertentu di karirnya selama di 2021, jadi kayak helikopter view gitu, Bang Daryl. Oh ini ternyata ini ada stuck nih di jalan ini, tapi kan saya mau tujuannya ke sini, berarti saya coba cari ide lagi ke sini gitu, Bang Daryl. Jadi kembalikan lagi ke tujuan besarnya lagi gitu. Jadi big picture-nya itu didapatkan ketika kita punya satu gambaran besarnya ya, Betul, atau goals-nya kita punya ya. goals-nya gitu. Oke. Nah ini Mbak, resolusi, kan ini Iya. kan masih di bulan Januari ya. Banyak juga orang-orang yang mungkin resolusinya itu terwujud ya, alhamdulillah Iya. tahun kemarin. Sekarang buat resolusi baru. Iya. Perlu nggak tanpa adanya kita sadar, oh saya ini sebenarnya punya problem nih, tapi nggak mungkin menggunakan coach ourselves. Saya perlu coaching. Iya. Nah, mungkin nggak orang-orang yang ngerasa I'm fine gitu loh, tapi Iya. kita tetap bisa iseng-iseng misalnya loh, misalnya iseng-iseng coach ourselves, terus menemukan, Iya. oh ternyata saya punya masalah kekurangan, weakness saya tuh di sini toh. Iya, Nah, gimana iya. caranya? Iya bisa. Jadi sebenarnya start-nya kalau misalnya kita bingung gimana sih cara coaching diri sendiri, pakai format SMART aja. Pakai Oke. SMART dulu gitu. Spesifik dari kita apa sih? Dari seorang Mia, dari seorang Bang Daryl, kekuatannya apa, terus measurable-nya kelihatannya gimana, terus achievable-nya saya bisa melakukan satu tujuan tertentu itu seperti apa gitu. Dari hal-hal sederhana, dan mungkin juga otak itu kan anti ribet ya. Jadi kita melakukannya yang mau kita lakukan dulu, spesifik apa nih. Misalnya oke, saya yang tadi saya bilang, saya orangnya nih introvert banget nih, saya pingin banget di perusahaan menjadi komunikatif gitu. Nah itu kan nggak langsung simsalabim kan, ada satu prioritas sendiri yang harus kita luangkan waktu, tenaga. Nah itu dibikin kurikulumnya, action plan-nya yang tadi saya bilang, oh mungkin saya harus setiap hari menyapa orang, seperti itu Bang Daryl. Jadi perubahan itu, change itu terjadi justru memang didesain karena kita selalu self coaching ke diri sendiri. Jadi kita selalu bisa mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatan begitu. Oke, Mbak, terakhir nih Mbak, kasih Iya. tips dong sekaligus kita summary-kan ya. Bagi Smart Listeners yang baru belajar mencoba untuk coach ourselves itu, selain step by step-nya tadi udah dijabarkan, nah tipsnya bagaimana nih Mbak? Oke, tipsnya untuk sahabat semuanya bahwa memang eranya sekarang nih eranya banyak cobaan gitu ya. Kita coba selalu melakukan coaching diri sendiri gitu dengan prinsip I grow tadi. I grow ini adalah saya bertumbuh, tapi sebenarnya I grow-nya singkatan I-nya adalah intention. Kita punya niat kuat untuk berubah selalu menjadi seorang yang positif gitu ya. Terus kita punya goal, tujuan yang jelas. Meskipun dalam tanda kutip kita sekarang nggak kerja di perusahaan, tapi kita punya keahlian dan lain-lain, tetap tujuan itu menjadi penting. Dan kita juga harus melihat tujuan itu dengan realita yang ada. Realitanya yang ada, dan kita dengan realita yang ada kita punya banyak opsi-opsi, punya banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide kreatif gitu yang akhirnya menjadi kita I will itu membuat kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Mungkin dari I will ini kita bisa langsung melakukannya, jabarkan dalam bentuk action plan, dalam bentuk komitmen gitu, dan banyak hal yang memang startnya dari SMART itu tadi, spesifik, measurable, achievable gitu ya. Terus realistik, dan time bound-nya juga jelas. Tapi kalau sahabat listener semuanya yang bingung juga seperti apa karena memang kita terbatas waktunya ya Bang Daryl, silakan aja bisa kontak saya di 0855 10 9-nya 4 kali 1. Saya ulang lagi, 0855 10 9-nya 4 kali 1. Jadi sebenarnya kalau udah bicara kita self coaching sendiri, kita akhirnya bisa segala sesuatunya tuh fokus ke solusi sih Bang Daryl. Fokus ke solusi untuk bisa meningkatkan
potensi dan akhirnya memberikan banyak prestasi. Oke, Begitu. baiklah. Iya. Itulah, Terima kasih banyak ya, Bang Daryl. Mbak Mia, terima kasih banyak. Itulah hal yang harus diperhatikan ya ketika mungkin Anda yang mencoba dalam tanda petik ya, kita bukan mendiskreditkan profesi seorang coach ya, nggak perlu pihak ketiga, nggak seperti itu. Kalau Anda mau mencoba, walaupun nanti ujung-ujungnya Anda harus berkonsultasi atau ketemu juga dengan coach, paling tidak Anda sudah menemukan I grow-nya Anda sendiri. Ingat, jangan pernah berpikiran untuk fixed mindset, tapi cobalah untuk growth mindset, karena itu akan membuat Anda tuh merasa lebih berdaya, merasa lebih berarti, dan juga punya satu kemampuan mengembangkan potensi diri kita sendiri. Setiap manusia itu punya potensi yang hebat dan juga berbeda-beda. Tinggal temukanlah momentumnya. Aha, momennya ketemu, baru nanti Anda pelajarin pelan-pelan how to-nya seperti apa untuk mengembangkan diri Anda. Semoga di penghujung Januari ini Anda menemukan I grow-nya Anda, sehingga Anda bisa tampil beda, bisa lebih bertumbuh lagi di bulan Februari sampai dengan akhir Desember 2021. Mbak Mia, terima kasih banyak Terima kasih waktunya. banyak Bang Daryl. Kita ketemu lagi ya 2 minggu ke 2 depan. minggu ke Ya. depan. Dan seperti itu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Semoga ini bermanfaat dan juga banyak insight yang didapatkan khususnya untuk perkembangan karir Anda. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda menyimak Smart Career bersama Expert Consultant. Smart Career untuk peningkatan kualitas diri Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.